Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama aku Tania Putri, aku dari kelas 12F. Di sini aku akan membacakan sebuah rangkuman dari cerpen yang berjudul Bayangan di Tepi Sungai, karya Daniel Meliazen. Tanpa menunggu lama-lama lagi, aku akan membacakan rangkumannya. Rangkumannya yaitu Damar seorang laki-laki yang hidup dalam kesunyian batin dan sering menghabiskan waktunya membaca sebuah buku tua yang berisi tentang orang-orang yang hilang, ditangkap, dan dibungkam di masa lalu oleh kekuasaan di masa lalu. Buku itu semacam pengingat tentang sejarah kotanya yang kelam. Sejarah yang tidak benar-benar dibicarakan tetapi tetap terasa dalam setiap sudut kota, terutama pada aliran sungai di kota tersebut. Di tengah rutinitasnya, ingatan Damar terus kembali pada sosok Raras, perempuan yang mengisi hidupnya dengan keberanian, kecerdasan, dan pandangan yang tajam tentang dunia. Raras bukan hanya kekasihnya, tapi juga seseorang yang membuka mata Damar terhadap sisi gelap sejarah yang selama ini disembunyikan. Ayah Raras dulu adalah seorang jurnalis yang hilang setelah menulis tentang kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa di dahulu kala. Damar dan Raras sering berdiskusi tentang masa lalu kota, tentang bayang-bayang yang hidup di balik permukaan air sungai. Raras mengajak Damar untuk tidak melihat, tapi juga mendengarkan, karena menurutnya kebenaran akan hadir sebagai bisikan. Namun perjuangan Raras membuat dia merasa diawasi. Dia mulai menerima ancaman, dibuntuti, dan merasa bahwa aktivitasnya mengungkap sejarah membuat seseorang merasa terancam. Sehingga suatu malam Raras menemui Damar dan menyerahkan sebuah amplop. Ia hanya berkata bahwa Damar harus percaya dan kebenaran akan tetap selamanya ada selagi ia berani untuk mengingatnya. Malam itu ternyata adalah malam terakhir mereka bertemu. Karena setelah itu, Raras menghilang. Semenjak kepergian Raras, hidup Damar berubah. Ia terus mencari, bertanya, bahkan berharap Raras masih hidup. Namun semakin lama, ia sadar bahwa yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga kenangan, bukan hanya kenangan pribadinya terhadap Raras, tapi juga kenangan tentang sejarah yang ingin dihapus. Nah, ada juga unsur intrinsik dari cerpen tersebut, yaitu yang pertama, tema dari cerpen tersebut adalah kenangan, kehilangan, dan perlawanan terhadap lupa. Ada pula tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerpen tersebut, yaitu yang pertama, Damar, yaitu seorang pria reflektif. Yang kedua ada Raras, perempuan cerdas dan berani. Ada juga latar. Tempatnya yaitu ada kota dan sungai. Suasana dalam cerpen tersebut yaitu sunyi, menegangkan. Ada pula alur dari cerpen tersebut. Alurnya yaitu alur campuran. Dan ada pula amanat dan pesan moral, yaitu jangan pernah melupakan sejarah dan orang-orang yang menjadi korban kezaliman. Selanjutnya yaitu cinta sejati tidak berakhir dengan kematian karena ia hidup dalam ingatan. Sekian, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.